Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak jamaah pengajian PRN Muktisari, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tadi di ayat saya baca, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, Allah jadikan buat kalian semua adalah bumi yang sebagai dihamparkan, kemudian lain sebagai tiang, kemudian diturunkan hujan, kemudian tumbuh berbagai macam tumbuhan diberikan rezeki kepada kita. Jadi kita itu rezekinya luar biasa dari mana-mana. Tidak ada satupun di antara kita yang ngomong begitu. Kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita bapak-bapak semuanya menghitung nikmat Allah, nggak akan mampu. Coba udara ini lah, berapa ini? Saya pernah membaca setiap sebulan, kalau udara itu dibuat di masuk ke dalam tabung, itu saya pernah membaca itu sekitar 1 gram 1 bulan. 1 bulan udara saja. Jadi bapak itu harus bayar 1 bulan itu 1 gram. Sekarang berapa tahun bapak? 60 lah, 60 kali 70, 320 gitu. Hampir 1 triliun apa aja itu. Kemudian air, berapa air yang kita gunakan tidak pernah kita hitung itu kan. Terasa kalau sudah waktunya kering itu terasa. Luar biasa itu. Makanya kata Allah itu luar biasa. Fala taj'alu lillahi andada, kata Allah. Rezeki sudah diberikan kepada kita dari langit, dari bumi sebagai rezeki kita. Tahu, jangan menjadikan kalian itu sebagai sekutu-sekutu Allah, dan jangan kau jadikan sekutu-sekutu Allah padahal kamu mengetahui. Maksudnya akidahnya harus baik. Muhammadiyah ini terkenal dengan akidah yang luar biasa. Bapak-bapak hadirin, selawat dan salam mudah-mudahan tetap mencurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk di tahun 1447 Hijriah untuk kalender Hijriah. Ya, di kalender itu kan ada 2 tanggal, Pak. Kalau di Muhammadiyah tanggalnya 26. 26 itu sekarang berarti hari ini adalah tanggal 1 Muharram. Tapi pemerintah itu kan 27. Padahal kemarin kan mundur toh hari rayanya, berarti kan mundur juga, tidak 27 seperti 20. Tapi kelihatannya sepi, tidak tahu kalau 26 itu sekarang. Dan termasuk apa yang ini mukadimah dulu baik. Jadi ada mukadimah, ada inti, nanti ada penutup. Ini mukadimah dulu. Bapak-bapak, ketika Allah menciptakan manusia, semua manusia itu diberikan fasilitas. Semua fasilitas, satu diantaranya fasilitas yang sangat penting yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah umur. Perhatikan dengan umur, Bapak. Kata Allah, walikuli umatin ajal, setiap manusia itu oleh Allah ditentukan umurnya. Tidak ada satupun manusia yang panjang umurnya. Nabi dan Rasul itu pendek, walaupun ada di antara Rasul-Rasul itu yang umurnya ada yang 1000, ada yang 950, ada yang 400, ada yang 70, ada yang 33. Nabi Isa kan 33, masih muda. Tapi nanti Nabi Isa diturunkan usianya 33, kemudian diberi umur 7 tahun, maka 40 nanti Nabi Isa itu diwafatkan. Sekarang Nabi Isa masih di atas. Umur itu sangat penting. Jadi kita ini apa?
Harta juga penting, semua penting, tapi di antara sekian banyak yang penting adalah umur. Oleh karena itu di dalam surat Al-Asr saya baca itu wal asr, demi masa, innal insana khusrin, itu berkaitan dengan umur manusia. Umur jangan disia-siakan, karena disia-siakan maka jadilah kita rugi, karena manusia itu memang suka kalau rugi kalau tidak hati-hati. Umur Bapak dan hadirin, insya Allah setiap kita, termasuk saya kebetulan kan ketua takmir masjid dan ketua rukun kematian. Jadi setiap ada orang mati saya yang merawat, mulai dari memandikan sampai dikubur alam Muhammadiyah. Gitu. Ada orang-orang protes. Ini sekarang ada Pak, kemarin meninggal, saya menyolat, memimpin sholat, tapi saya tidak ikut tahlilan. Pak mohon maaf saya nggak bisa ikut tahlilan. Tapi saya rawat, karena kewajibannya merawat. Tahlilan itu urusan pribadi, bukan urusan saya. Gitu. Bapak-bapak, ketika saya bapak-bapak, insya Allah pengalaman kita bertajiah dengan perayaan tajiah. Perhatikan, kita bertajiah di tempat saudara atau orang lain itu, ketika dirawat mulai memandikan. Saya kalau memandikan jenazah saya minta satu saya saja, jangan dibarengi, karena kalau barengi ruwet. Iya, saya sendiri kalau memandikan, jangan enggak. Ada satu asisten itu biar tahu aja. Yeah. Karena kalau semakin banyak itu, rahasianya itu semakin terbongkar. Itu enggak boleh. Kecuali orang yang bisa memegang rahasia. Jadi jangan terlalu banyak orang tua dan saudaranya yang mampu itu. Ini rahasia. Kadang-kadang kan tidak begitu tuh. Itu yang bahaya. Ketika kita menyolatkan, kemudian kita bawa ke kuburan Bapak, pernah tahu nggak? Ketika kita antarkan jenazah itu tidak bawa apa-apa, Pak. Tidak bawa apa-apa. Rumah nanti Pak Edi ditinggal, rumah saya ditinggal, semuanya ditinggal rumahnya itu. Harta yang disimpan itu ditinggal, anak istrinya ditinggal, semuanya ditinggal. Gak ada gunanya itu. Tapi bukan berarti tidak penting. Tapi kadang-kadang manusia itu kan, saya kadang-kadang kan memperhatikan yang itu adalah itu ditinggal. Dan kita kadang meninggalkan sesuatu yang kita bawa. Sholat itu kan kita tinggalkan sering. Padahal sholat itu kan kita bawa. Harta yang kita kejar itu kan kita tinggalkan. Itu luar biasa, melebihi. Ya, itulah manusia ya. Jadi kita kuburkan manusia itu kan tidak bawa apa-apa. Apa yang dibawa? Yang dikata hadis itu kan, ketika manusia mati membawa 3 hal kan. Pertama adalah familinya, yang kedua adalah hartanya. Kayak kapan? Kayak hartanya itu orang itu akan meninggalkan dia, kecuali hanya satu saja yang dia bawa, namanya amal ibadah yang ia kerjakan selama ia diberikan oleh Allah umur itu. Maka yang wal asri jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan itu. Bapak hadirin, ketika apa yang kita lakukan untuk menuju umur yang akhir ini? Saya jaringan-jaringan itu kan tidak pernah tahu berapa umurnya. Tetapi ada kewajiban yang harus ditunaikan. Ada satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang ketika kita diberi umur oleh Allah itu. Apa? Hanya satu, namanya ibadah. Mahalakul jin wal insa idza kudu. Aku ciptakan jin dan manusia, tidak aku ciptakan kecuali hanya beribadah. Banyak ibadah itu. Ya, ibadah itu banyak. Ya, sholat macam-macam itu ibadah. Artinya jangan disia-siakan umur itu selain ibadah. Ya, kan banyak, termasuk saya lah. Kadang-kadang begini, maaf ya, ini contoh-contoh aja. Ketika Jumat, itu banyak orang yang berpikir begini, iman-iman meninggalkan dagangan nanti kan lebih banyak itu. Meninggal pekerjaan kan lebih iman-iman itu. Iman-iman dia meninggalkan sholat Jumat, padahal yang iman-iman itu yang mana? Sholat Jumat. Tapi mereka kan tidak keluyuran. Kan perlu dipahami, makanya Muhammadiyah itu mencerahkan. Pengajian itu kan pencerah. Orang bercerah semakin hari semakin baik. Bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan deskripsi kepada kita bagaimana orang-orang yang nanti menelantarkan umur itu. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115.
Itu Allah memberikan gambaran kepada kita agar kita berhati-hati dengan umur itu. Allah menggambarkan begini, nanti ketika yaumul hisab, maksudnya apa ini? Biar kita paham, biar kita hati-hati dengan umur. Pada hari yaumul hisab itu kan semua orang diberikan kitab, semuanya, tidak ada yang tertinggal, semuanya. Di antara sekian banyak itu ada orang-orang yang menerima buku itu dengan tangan kiri macam-macamnya. Ada sekelompok orang yang ketika menerima buku itu ada yang bersedih, sedih gitu, dan menangis, sedih Pak, sedih. Mengapa sedih? Setelah dilihat ternyata apa yang tertulis di dalam tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya. Dia mengira di dunia itu kan ini macam-macam lah kegiatannya. Ternyata begitu terima kok nggak ada ini amalnya kok tertulis, maka mereka bersedih, menangis. Ada sekelompok orang yang sedang menangis ketika membaca buku itu. Apa yang terjadi mereka? Mereka berkumpul jadi satu, saling bertanya antara satu dengan yang lain tentang berkumpul mereka, orang-orang yang menangis, ya orang-orang yang bersedih-sedih itu berkumpul. Apa yang ditanya? Ada satu pertanyaan yang disampaikan mereka ketika mau mendapatkan buku catatan itu. Hanya satu, tidak mau ditanya, uangmu piro, hartamu berapa? Enggak. Istrimu gimana, anakmu gimana, rumahmu gimana, cepat? Enggak ditanyakan itu. Yang ditanyakan hanya satu, wahai A, B, C, sebenarnya umur kita ketika dunia berapa lama sih? Kok catatan kita kok seperti ini? Berapa lama? Akhirnya ketika manusia itu saling bertanya itu apa? Allah berfirman kepada mereka, katakanlah kamu labistum fil ardi tatasim. Wahai manusia yang bersedih, yang bertanya-tanya itu, yang bertanya tentang umur, sebenarnya umurmu berapa sih di dunia itu? Kamu labistum fil ardi tatasim, itu Allah bertanya. Apa jawabnya? Qalu labisna yauman aw ba'da yaumin. Ya Allah, sebenarnya umur kami itu hanya sehari. Bahkan ada di antara kami yang umurnya separuh hari saja. Itu jawabannya Bapak. Nabi ada umatnya kan 950 tahun. Itu tetap saja omongannya satu hari, bahkan ada yang separuh hari. Bagaimana dengan Nabi kita, umatnya yang 60 itu Pak? Kalau di mana mungkin kita umur kita, hidup kita hanya satu hari, 1 jam, 2 jam saja sudah di dunia. Ngapain itu? Apa yang kita lakukan? Kata Allah, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Ya memang umur itu kan qalilan, kecil, sedikit, pendek. Law annakum kuntum ta'lamun. Mengapa kamu tidak tahu loh dulu ketika hidup itu loh, ngapain kamu? Pertanyaan Allah. Bapak, ketika kita punya mahasiswa, punya murid, saya ya. Karena ada yang jelek, kalau saya Pak, jelek. Oh, kemarin kamu ngapain kemarin? Sekarang baru menyesal kamu nilaimu jelek. Ngapain kamu itu? Begitu. Memang umur itu pendek. Lalu anakum kuntum ta'lamun loh. Mengapa kamu tidak tahu itu loh? Makanya kata Allah, abasitum annama khalaqnakum abasa. Apakah engkau mau mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia? Umur apakah sia-sia? Apakah engkau mengira kami menciptakan kamu itu abasa, sia-sia? Tidak ada maksud. Gitu. Fainakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira kamu tidak dikembalikan kepada kami? Itu kan ini renungan berkaitan dengan tahun baru. Ya, saja kita itu mari. Kalau gini kan kadang-kadang kita akan hirau dengan umur gitu ya. Saya tanya, kalau Pak mudah-mudahan setahun yang lalu dari Komandan 46 kita awali dari 1 Muharram sampai sekarang 29 Dzulhijjah dan tanggal 1 Muharram sekarang ya. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan mudah-mudahan segala kekurangan pasti banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan kekurangan ibadah kita dan menutupi
segala kekurangan sholat kita dan menutupi kekurangan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan dan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua Bapak diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan keberkahan, ridhonya. Mudah-mudahan di tahun 1447 kita bisa meningkatkan iman Islam kita yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan bisa. Bapak dan hadirin, tadi saya sampaikan bahwa untuk menunggu umur itu kan tugas manusia hanya satu, beribadah saja. Ya, ibadah. Maka Allah menyampaikan ibadah apa saja yang orang itu kalau melaksanakan itu dijamin tidak merugi. Tema saya adalah ibadah yang tidak pernah merugi. Saya hanya menyampaikan satu ayat saja di surat Fatir ayat 29. Allah menyampaikan kepada kita ibadah-ibadah itu. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka mengharap seperti perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kalau kita melaksanakan itu, maka insya Allah menjamin, maka kita tidak akan pernah rugi. Apa ibadah-ibadah apa itu? Gampang Pak, gampang dan bisa dilakukan. Hanya manusia kan, saya kita itu kan kadang-kadang ada yang malas itu. Kalau malas setelah apa-apa nggak bisa dilakukan karena malas. Apa itu? Alladzina yatluna kitaballahi. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Sepele kan baca Al-Quran itu. Bapak, jangan sampai kita sehari tidak membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Biasakan kita membaca Al-Quran. Biasakan. Kalau di sekolah-sekolah yang apa religius itu kan ada pagi itu baca Al-Quran 1 juz itu kan ya. Itu memang bagus. Disamakan nanti ketika keluarga dewasa dia punya kebiasaan setiap hari itu membaca Al-Quran. Kalau Pak saya ini kan ngajar DPI anak-anak TK, SD, SMP nggak ada sudah Pak. SMA apalagi. Saya tanya loh, kenapa ngaji? Sudah SMP Pak. Jawabannya begitu. Sudah SMA. Oh, jadi SMP nggak perlu ngaji. Ya, nggak ngaji Pak. Anak kecil-kecil itu loh. Yang di PAUD itu ngaji di masjid. Itu aja, yang lain-lain nggak ada. Takut. Ngaji. Jadi Bapak-bapak, mari kita, kalau Bapak memang punya kebiasaan, insya Allah bagus. Mudah-mudahan kebiasaan itu bisa berlanjut sampai kapan kita ngaji, sampai kita mati. Kalau mati kita ada orang yang mengajikan kita, mau kita diajikan orang. Dan ramai-ramai mengaji Yasin, Quran lagi, kita terkapar gitu. Dilupakan kita itu. Melupakan apa? Kalau sudah nggak bisa, ya itu sedih ya. Ada kesedihan. Saya pernah membaca, ya mohon maaf ya, di Inggris itu ada namanya Perdana Menteri Gladstone lah ya. Gladstone itu hidupnya sampai 1898. Itu satu ketika dia memegang Al-Quran di depan DPR kalau sini Pak, dengan Perdana Menteri. Ya sambil lakukan kiri sombong itu. Wahai saudara-saudaraku, orang Islam, pemuda Islam itu akan menjadi kuat manakala di dada mereka ada Al-Quran. Jadi dia memegang Al-Quran. Jadi dia maunya akan menghancurkan Al-Quran. Agar Islam itu hancur dan kuat, maka hapuslah atau hilangkan dari dada mereka itu adalah Al-Quran. Itu bulan setahun sekian. Oh ternyata bukan Qurannya dihilangkan Bapak, bukan Al-Qurannya dibakar habis, tidak. Tapi orang sudah tidak diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan. Perhatikan anak-anak kita, HP, kita mungkin termasuk lebih banyak mana HP atau Al-Quran yang kita baca. Anak-anak itu di depan saya itu Pak, anak-anak muda itu sampai jam 2 malam sampai jam 3. Itu sudah diberikan ini. Kata teman saya akan mengingat Pak mengingatkan bapaknya sendiri nggak mengingatkan. Kewajiban kita mengingatkan.
Loh, kalau orang tuanya tidak mengingatkan, tetangga-tetangga yang motor siapa di sekolah pun tidak diajari juga, terus gimana? Memang benar Gladstone itu gampang, perkaraan saja dihilangkan dari legal mereka, bukan Al-Qurannya dihilangkan, bukan, tapi mereka diberikan fasilitas-fasilitas yang sudah tidak lagi mengingat Al-Quran. Sekarang KPKP kan penuh aja sampai malam, kadang semalam suntuk. Bukan nggak boleh silakan, tapi mereka harus dicerahkan. Ada kesedihan. Saya kadang sedih juga lihat anak-anak yang ngaji kecil-kecil, yang SMP SMA berbalan di sebelahnya itu. Ya nggak apa-apa, boleh. Kalau ngaji di rumah nggak apa-apa. Makanya dulu di Jawa Barat atau Banten tahun berasa lupa Pak, itu ada kewajiban setelah Maghrib Isya itu tidak boleh TV, harus nggak boleh, semuanya tidak boleh ada tayang, termasuk HP. Mungkin di Banten itu di Jawa Barat yang banyak pondoknya itu mana? Banten. Pokoknya kabupaten yang banyak pondoknya itu memang diinstruksikan nggak boleh apa, TV nggak boleh, semuanya harus mengaji. Kita dulu kan bapak-bapak kan pengalaman ngaji kita itu kan sampai malam sampai subuh kan dilanggar yang tradisional itu kan, karena memang tidak ada kan, mau makan apa yang nggak ada, itu kayak apa. Misalnya pengalaman kita kan sama Pak, hampir sama lah ya, rata-rata. Banyak bersyukurlah fasilitas yang diberikan sekarang. Universitas sudah memberikan beasiswa bagi mereka ya, tapi yang apa luar biasa sekarang, luar biasa ya. Hampir ada lah sahabat saya itu banyak universitas. Makanya ketika Jiwada itu kan Nabi kan mewasiatkan pada kita, pada umat Islam. Kata Nabi apa? Taraktu fikum amrayni fa inna maksudtum bima lan tabidu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Aku wasiatkan. Wasiat itu wajib loh. Kamu tinggalkan. Nabi menjamin kalau kalian itu berpegang teguh pada Al-Quran itu dijamin tidak akan sesat, dijamin sampai akhirat, sampai menghadap Allah, dijamin. Nah, ini kan harus disampaikan pada mereka anak-anak ini. Mereka belum tahu kan tentang ini. Belum tahu. Kalau Al-Quran itu penting tidak tahu. Bahkan di media sosial itu ya, siapa Pak namanya Ade siapa itu? Ade siapa itu? Yang bisa nulis itu. Itu kan mengatakan enggak percuma menghafal Al-Quran itu. Sekarang sudah banyak HP kan tinggal klik. Ya, sekarang banyak termasuk anak perempuan itu kan, yang Islam yang hafalkan kemudian mengumumkan macam-macam kan, nggak bermanfaat macam-macam. Ya, itu harus. Ya, mari Bapak ya, anak-anak kita itu, Bapak. Dalam sebuah kisah disebutkan begini, pada suatu ketika ada seorang yang meninggal dunia, karena kan Al-Quran itu memberikan syafaat kepada yang membaca. Jadi meninggal, kemudian dikuburkan ya dirawat sampai ke kubur, kemudian dikubur dia dibangun oleh dua malaikat, dan itu. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda ganteng bersih, menemani dia. Ya, dia kaget, kok ada orang di sebelah saya. Kita tanya, kamu siapa? Aku gak kenal padamu. Ketika di dunia hidup, aku gak kenal kamu. Tiba-tiba kamu datang ke saya, menemani saya ketika ada malaikat ini. Kamu siapa? Apa jawabnya? Aku adalah Al-Quran yang kau baca ketika kamu hidup itu. Tugas saya adalah membantu kamu menjawab pertanyaan mengenai ini, dan sampai aku membantu kamu sampai nanti ketika berhisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu Pak yang membantu kita Pak, yang lain apa? Nggak ada. HP kita nggak ada HP nanti itu. Begitu luar biasanya HP itu sampai begini ya. Maaf ini saya agak emosi. Iya. HP. Begitu bangun tidur apa yang dicari? HP. Setelah dibaca dan bawa HP. Jumatan itu bawa HP, karena HP. Ya Pak, saya akan catat dulu itu langsung. Apa? Soal
Jumatan itu bingung pas itu bawa apa? Ya mungkin baca lah, katakan nggak perlu. Di dalam surat Al-Isra ayat 52 perhatikan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Aku turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat buat kalian. Bapak, kita kan sering resah ya. Ada enggak yang hati ini sesak, dosa, mungkin gundah, itu pernah kan? Kadang-kadang yang lebih pertama itu yang diingatkan, oh, kemana besok kita? Kita sudah suntuk gitu kan? Ke tempat-tempat yang ya kemana saja lah, tempat-tempat rekreasi itu ya. Kemana tak bisa menenangkan hati kan begitu. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, aku ciptakan Al-Quran untuk menenangkan hati kamu yang susah itu. Mengapa tidak membaca Al-Quran dulu? Mengapa tidak membaca Al-Quran dulu? Mereka ramai-ramai sekarang ya. Ibu-ibu paling banyak. Apa yang kesana? Kesana paling ya selfie. Selfie kemudian dikirim kemana-mana. Itu pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sampai terus diulang. Jangan sampai bosan. Itu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi kalau baca ini maka Allah menjamin kita, maka kita tidak akan pernah rugi di dunia dan di akhirat. Atau kita punya kebiasaan lah keluarga kita ngaji bareng bapak dan tidak anak-anak begitu. Kalau punya cucu-cucu ngaji, aduh indah lah namanya, tenang. Coba kalau ada orang yang ucapan bagus itu kan enak kita, hati kita enak, tenang. Itu memang itu jaminan Allah pada manusia. Yang kedua adalah wa'aqamus shalah, mendirikan sholat. Ketika Rasulullah detik-detik akan wafat itu apa yang disampaikan? Ingatkan as-shalah. Jagalah sholatmu, jaga sholat. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntunglah orang yang mukmin. Ada orang yang beruntung, apa syaratnya? Syaratnya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu kan ya banyaklah definisinya. Khusyuk artinya ya lebih diutamakan lah sholat dibandingkan dengan yang lain. Karena sholat itu kan akan kita bawa, yang lain itu kan kita tinggalkan. Jadi saya sampaikan, kita mengajar begitu luar biasa yang kita tinggalkan dan meninggalkan sesuatu yang kita bawa. Sholat yang dianjurkan, sholat yang dicontohkan Rasulullah adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Bapak, mohon maaf, ada manusia, mungkin kita lah diantaranya itu, ada orang yang sudah pergi kemana-mana lah ya, ke tempat jauh-jauh dulu. Itu gampang untuk ke Amerika, kemana, ke Jakarta, pokoknya tempat-tempat jauh lah. Mereka gampang, punya rencana, punya ini. Besok kemana? Ke Jakarta dulu, karena kemana? Kita ke Malang, atau kemana? Luar biasa. Iya. Mereka tidak pernah sampai ke masjid, walaupun masjidnya beberapa meter saja dari rumah, ya dari rumah kita. Padahal masjid itu yang memberikan jaminan. Ditinggalkan. Bapak, ada seorang sahabat namanya Syahban. Syahban itu sahabat Nabi yang selalu setia mengikuti jamaah Nabi. Syahban suatu ketika di dalam kisah itu di waktu subuh, Syahban nggak ada. Syahban itu tempatnya selalu sama sebelah kanan Nabi kalau Nabi menghadap kanan. Kan kita kan sering kan, tempat kita kan ya di situ aja itu kan, di situ punya langganan. Di masjid itu dulunya di situ, maka itu enggak tahu, enggak. Nanti ketika sholat, enggak ada. Tanya,
kemana Sya'ban? Nggak ada yang menjawab. Kata Nabi, kalau begitu kita tunggu dulu beberapa menit. Bayangkan, Nabi menunda sholat beberapa waktu hanya untuk menunggu Sya'ban. Beristimewa, karena selalu sholat berenam. Maka kalau kita ingin jadi orang istimewa, ya sholatlah berjamaah. Kalau kita ingin istimewa, kalau enggak ya sudah jangan. Tentu kita ingin jadi istimewa. Kok nggak muncul, akhirnya di sholatlah. Sabar nggak ada. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya, wahai sahabat, adakah di antara kalian yang tahu rumah Sya'ban? Kemudian ada seorang yang menjawab, wahai Nabi, rumah Sya'ban itu dari sini. Itu kira-kira 2-3 jam perjalanan, bayangkan. 2-3 jam itu sekitar 30 kilo Pak. 25-30 kilo ya, kalau jalan kaki kan? Tajam berat ya? Berat ya? Mungkin berapa? Ya mungkin 10 atau 5 ya, 10-15. Itu maksudnya motivasi, saya beri motivasi loh. Sya'ban itu loh, jauhnya seperti itu masih datang loh kita. Saya tinggal melangkah saja nggak datang. Kasihan loh masjidnya Pak, kalau masjid itu bisa demo kepada yang membuat itu, yang masyarakat itu, demo lah mereka. Ayo kita hancur sama-sama, lo kan dipakai. Maka salah satu, kata Nabi, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah begitu banyak orang mudah mendirikan masjid, tapi banyak yang tidak bisa mampu mengisi masjid. Perhatikan kalau bangun itu semuanya orang datang itu, semua datang, ding datang. Tapi itu selesai, semuanya banyak yang pulang itu. Loh, kamu itu dulu kan bangun masjid kayak apa ya? Ya pengencaban loh. Dari Jember ke Surabaya juga perhatikan masjid-masjid itu. Megah-megah Pak. Coba jalan waktu subuh. Aduh, yang satu sab. Besar itu satu sab saja. Kemana? Ada orang sekitarnya, ada. Di perumahan ada kan banyak orang. Mengapa di tempat sepi? Jadi Bapak, kalau kita mudah-mudahan ingin jadi orang yang diistimewakan oleh Allah dan Nabi, maka kita harus menunaikan sholat berjamaah. Jangan tinggalkan Pak. Makanya Allah, Nabi yang memberikan apa? Reward kan kepada kita berkaitan dengan sholat berjamaah. Apa contohnya? Barang siapa yang menunaikan sholat berjamaah di waktu maghrib, maka Allah mencatat seolah-olah ia menunaikan sholat sunnah separuh malam. Bayangkan itu. Mana ada orang yang kuat separuh malam sholat? Ya, barang siapa yang menunaikan sholat isya dan subuh. Ya, barang siapa yang menunaikan sholat isya itu separuh malam. Apabila menunaikan sholat subuh berjamaah, maka dianggap sebagai sholat sepanjang malam. Bayangkan. Allah memberikan lagi, barang siapa sholat 2 rakaat di sholat fajar antara adzan dan iqamah atau sholat qabliyah subuh, maka Allah memberikan apa pahala? Itu dunia seisinya, lebih banyak dari dunia diisinya. Dunia diisinya itu lebih banyak. Sholat subuh penting. Sholat subuh. Jadi ada yang menghukumi sholat jamaah itu wajib, ada yang menghukumi sunat. Kalau Muhammadiyah saya baca sunat muakkadah. Jadi sunat yang lebih baik dikerjakan, yang ditinggalkan. Maksudnya ngapain sih kita tidak ke masjid itu? Kita diberi kaki itu sehat, dalam rangka diantaranya adalah berjalan ke masjid itu kaki kita. Kita olahraga itu pagi sudah, nanti olahraga itu jalan-jalan, sampai banyak itu, keliling lapangan sampai 10 kali, 20 kali, 15 kali. Ke masjid itu nggak sampai. Kita diberikan kekuatan tangan untuk mengangkat takbiratul ihram. Saya takbir, saya nggak kuat, nggak mampu. Barulah dia akan menyesal kalau tangannya dan kakinya sudah tidak bisa digerakkan dan dia bisa berjalan ke masjid. Ada kesedihan yang luar biasa, sedih.
Coba tanya orang-orang yang sakit. Sedih. Ya Allah, saya nggak bisa ke masjid. Dulu ketika saya lupa ke masjid. Sekarang sudah sakit ya tuh. Apa? Penyesalan. Makanya di Al-Quran itu kan banyak penyesalan. Penyesalan. Kata Allah di surah Al-Mu'min ayat 99-100, Pak. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un. Nanti orang-orang yang sering melupakan kewajiban itu ketika mati, akan mati ya, akan mati. Kalau mereka mengatakan, Allah, jangan kau matikan aku ya Allah, tolong kembalikan. Baru sadar dia, jangan kau matikan. Apa yang disampaikan Ali amalu sholihan bima tarak, agar aku bisa menunaikan kebaikan yang aku lupakan, yang aku tinggalkan. Jadi ya ingat. Bayangkan, ingatnya sudah mati, akan mati, sebelum mati sudah tidak bisa. Jadi penting sholat berjamaah. Makanya di sholat-sholat di sekolah-sekolah yang religius itu kan pagi sudah diajari sholat duha berjamaah. Kemudian duhur diajari sholat duhur berjamaah sampai asar, kemudian pulang. Ya orang tuanya pulang harus tanya juga, mari diajak. Kan ada kan sekolah-sekolah yang tidak perhatikan sholat, bagaimana itu? Ada sekolah-sekolah yang tidak memperhatikan sholat garmu. Di rumah orang tuanya tidak mengajak sholat, berarti mereka selama sekolah tidak sholat. Baik SMP atau SMA. Sedih nggak? Belum mahasiswa ya? Masih ya paling nakal itu mahasiswa. Nakal ya. Kalau Jumatan itu, kalau sudah Allahu Akbar qomat baru datang itu. Sebegitunya loh. Mengapa mereka mungkin mereka tidak paham? Ya, tidak paham. Sholat. Abdullah bin Umi Maktum, itu kan inginnya minta dispensasi kepada Nabi. Beliau ini buta, ingin minta dispensasi tidak berjamaah di masjid. Dia menemui Nabi, wahai Nabi, aku orang buta, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Apakah boleh aku tidak ke masjid berjamaah? Dibiarkan saja Nabi. Dia kemudian kembali beberapa langkah dipanggil oleh Nabi. Abdullah sini. Kamu dengar enggak suara azan? Dengar, berarti engkau wajib mendatangi suara azan. Berarti mendatangi, kalau sekarang masjid, kalau dulu kan suara. Berarti ada yang mendasari jamaah itu wajib dari hadis itu. Dalam hadis lain disebutkan di surat Isya, insyaallah Nabi melihat jamaahnya kecil sedikit itu. Akhirnya Nabi itu memberikan imam kepada sahabat. Nabi kemana? Saya pergi dulu ke mana? Ke desa itu untuk mencari orang yang tidak sholat. Akan aku bakar rumahnya itu. Itu kan keras Nabi itu. Keras. Ketika beberapa hari meninggal Nabi kan tidak bisa sholat karena sakit. Apa yang dilakukan Nabi itu kan membuka tirai jendelanya itu. Waktu itu waktu subuh ya. Menunggu para jemaah menunggu Nabi, mana Nabi? Akhirnya disuruh Abu Bakar menjadi imam. Nabi itu senang tuh, senang karena ada jamaah di situ, senang, bahagia. Salat bersama sama ini sangat tinggi. Pertanyaan ngapain kamu jadi sampai sejak salat bersama? Sibuk. Maaf saya mencari kesibukan. Memang ibadah tuh nggak kesibukan itu kan, banyak kan orang yang cari kesibukan, sibuk. Itu sholat ada kewajiban kita yang harus tunaikan kepada anak kita. Dalam surat Luqman ayat 17 yang disebutkan itu, ya bunaya aqimis sholat, wahai anakku sholatlah, dirikanlah sholat. Dari kewajiban orang tua itu, anak itu datang itu tidak sholat. Kadang-kadang kan ya tidak semua orang lah, ada beberapa saudara-saudara kita yang begitu menanya-nanya kalau rapat misalnya bahasa Inggrisnya kurang itu kan, matematika itu kan mencari guru les pribadi kan, berusaha untuk ini. Nggak pernah ditanya isi sholat itu, karena sholat tidak dianggap prestasi.
Di sekolah nggak ada. Kecuali sekolah-sekolah Islam saja ya. Sholat itu sebagai identitas atau persyaratan untuk naik. Ada. Karena dicatat, ditunggu. Yang sholat nggak naik. Itu kalau motivasi bagus. Sholatnya apa pernah ada orang tua itu mau manggil guru privat untuk ngasih anak sholat? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya diserahkan ke guru juga. Beneran nggak sholatnya? Ada kesedihan yang luar biasa anak generasi muda itu ya di sholat. Makanya kan perubahan hijrah, ya kan kita hijrah itu kan ada dua kan, hijrah jasadiah dan hijrah qalbiyah. Jasadiah berkaitan tempat. Nabi dari Mekah ke Madinah adalah tempat. Misalnya di daerah itu kita tidak bisa beribadah karena banyak tantangan, maka boleh pindah dalam rangka untuk meningkatkan. Jadi syariat. Jadi hijrah itu harus syariat, berkaitan dengan syariat. Bukan yang lain. Kemudian ada hijrah qalbiyah, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, hijrah. Kalau kemarin Bapak maaf tidak bisa kita sholat berjamaah, ya sekarang haruslah karena hijrah. Harus niat, ya Allah berilah kami kekuatan agar kami bisa menunaikan sholat berjamaah secara istiqomah. Kalau kemarin sudah bisa di rumah, ya boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau di masjid? Mungkin masjidnya jauh ya. Kalau yang dekat masjid, bagaimana kalau di masjid? Kan enak itu. Ya, hati kita enak. Itu sholat. Ya, bagaimana dengan kita terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman-teman kita? Apakah ada kewajiban kita mengingatkan? Ada di surat Toha. Itu wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Maka perintahkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara bisa di kantor, bisa di mana saja, bisa sekarang ini untuk sholat. Perintahkan mereka, ingatkan. Kalau Pak sudah bebas apa nih? Belum. Dokter ini kan punya mahasiswa, ya harus diingatkan. Tapi ada yang mau. Ya, yang penting kewajibannya adalah mengingatkan. Satu beribu berhenti sholat, nggak ada yang enggak. Ya, yang penting mengingatkan. Yang sholat, yang belum sholat, yang keluar. Saya begitu Pak, kalau anak-anak ya masuk, ada yang belum sholat, ya silakan sholat. Pelajaran biasa mulai kalau ada yang belum sholat. Mahasiswa apalagi mahasiswa anak kali. Terus sholat dulu, udah jam kopi, balik lagi itu. Sholat. Pastobiran memang berat sholat itu. Pastobiran harus sabar kamu, sabar terhadap itu. Kata Allah, lanas aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki padamu sampai kamu meninggalkan sholat itu mencari rezeki. Namun juga kami yang berikan rezeki, jangan sampai sholat itu menghalangi. Mungkin sholat, aku dagang sih kamu, ya Pak. Seolah-olah dia kan yang membagi rezeki itu. Ya kepada Allah sudah menyampaikan, sholat dulu. Bukan aku meminta rezeki padamu, tapi aku yang berikan rezeki. Itu kan orang bagi yang sombong itu. Pak sombong kan gede, mencari rezeki, oh, seolah-olah dia yang rezeki sampai meninggalkan sholat gitu ya. Ya, mencari seolah-olah kan, padahal rezeki kan aku kata Allah kan. Sholat itu belum sholat yang ini ya, yang dicontohkan Nabi, sholat ini, sholat ini, sholat ini. Sekarang sholat wajib dulu yang diperhatikan. Sholat ini, sholat ini, sholat itu melakukan. Makanya hanya perintah Nabi begini. Ketika Allah memerintahkan memberikan malaikat untuk bertanya pada manusia tentang sholat wajib. Ternyata kata malaikat, ya Allah, ini nggak sempurna sholatnya Allah. Gimana? Kata Allah apa? Kamu lihat sholat sunatnya, sholat rawatibnya bagaimana? Jadi sholat sunat itu bisa menyempurnakan sholat wajib kita yang kurang sempurna. Mungkin kita lupa. Sholat sunat itu yang kita gunakan. Nah, sekarang sholat sunat tidak, sholat wajib loh. Padahal ini tiket loh Pak. Kalau kita masuk ke stadion itu, balapan nggak ada tiket masuk nggak? Nggak bisa. Itu sholat tiketnya. Loh, kamu mana tiket? Nggak ada ya? Minggir dulu. Iya. Makanya kan di dalam surat di Al-Quran itu kan ada wasiqul ladina kafaru ila jahannama jumarot
wasifal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Untuk yang ini, yang kafir, orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak taat Islam. Itu ketika masuk neraka itu kan kafir malah. Cekek. Ya. Kata Rasulullah kan ada 70.000 orang yang masuk surga, 70 yang lain akan sangat ngacungan itu. Dan Nabi tolong doakan aku masuk, ya kamu masuk. Ada satu lagi yang turun Nabi, tolong doakan masuk surga. Sudah diambil. Ini kan apa yang ditanya ketika orang itu bergilir-gilir akan masuk neraka itu? Ditanya oleh mereka, apakah tidak ada Nabi dan Rasul yang datang kepadamu yang membacakan Al-Quran, ada enggak? Apa jawabnya? Ada. Tapi kan sudah itu, sudah mau kembali, maka banyak yang meminta, ya Allah kembalikan lagi aku, kembalikan lagi aku, kembalikan. Sholat. Jadi wa'mur ahlaka bis-sholat, wastabir mana harus apa? Memperingatkan manusia ya sholat. Yang wajib yang hasilkan yang Allah yang. Di dalam kemarin kan kurban itu kan yang sering dibacakan inna wa inna ta'ala. Sesungguhnya kami telah memberikan rezeki yang banyak pada kalian, pada kita, pada manusia banyak. Tapi kata Allah apa mintanya? Fasholli li rabbika, sholatlah kamu sebagai bukti syukurmu itu. Sholatlah. Ya Wanhar sudah kan kemarin. Sholat. Ya. Jam berapa? Iya. Satu lagi masuk. Ada tanda. Satu lagi. Iya, enggak. Karena ada 3 tadi. Iya, enggak. Ya ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirrawani. Dan 4 di yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit. Itu banyak bersedekah. Sedekah apa? Harta manusia ada 4 loh Pak. Harta kita, ya kita semua itu. Yang pertama adalah harta yang kita gunakan makan. Habis kan itu. Kemana muaranya ke situ kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah harta yang kita gunakan untuk pakaian kita. Nanti kan sudah akan usang jelek kan. Yang ketiga adalah harta yang kita simpan di bank. Itu kan banyak kita punya simpanan di aku simpanan pusaka. Yang keempat adalah harta yang diinfakkan. Itulah sebenarnya harta kita ya. Kan banyak ada sahabat kan yang bawa Nabi, hartaku mana? Nabi menjawab, hartamu itu ya yang pertama adalah yang untuk makan itu habis. Yang kedua yang gunakan untuk pakaian habis, tapi yang kau infakkan itulah sebenarnya harta. Itulah. Nah, tadi pada mukadimah tadi kan saya katakan semuanya ditinggal semua, mau dibawa. Cuma orang Cina saja ya, yang anaknya dibawa di kubur juga. Ya. Ya. Sekarang impak apa yang baik? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Ya saluna kama tadrikun. Mereka bertanya kepada wahai umat, apa yang diinfakkan? Jadi orang-orang itu bertanya kepada Nabi, kalau ada yang bertanya termasuk kita mungkin. Kul ma'afaktu min khairin, katakanlah kepada mereka itu infak yang baik itu adalah walil walidain. Yang pertama adalah infak kepada orang tua kita. Orang tua dulu, bukan yang lain. Peduli. Ya, katanya Hadi Hidayat itu kan, kalau ibu minta uang, dia nggak memberi uang, langsung ambil saja itu. Sudah berapa butuhnya ambil, ambil. Tidak diambilkan, itu sudah ambil berapa butuhnya, sudah silakan. Itu. Yang tidak ini. Itu infak saudara.
kan biasa kita kan ya infak sudah biasa. Ada hari ya, ada ini Pas momen itu. di dalam Al-Quran surat 55 disebutkan mandalladzi yuqridullahu qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adzabun katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, kemudian infak sedekah dengan infak yang baik, maka Allah wa yudha'ifahu adzabun katsira, maka Allah menggantinya dengan lipat-lipat yang banyak. Saya dulu pernah pertemuan ini para apa namanya itu mubalik, ya, mubalik Jember kan dikumpulkan di mana asrama Kiai Saudi apa? Asike. Saya mewakili Muhammadiyah, tapi jalan waktu itu cerita, Bapak suatu ketika saya didatangi oleh seseorang minta sumbangan. Sumbangannya nggak sebutkan bank apa. Pokoknya ada uangnya itu sudah saya berikan, itu berapa jumlahnya saya berikan itu. Berapa? Nggak tahu itu. Terus suatu ketika, beberapa hari berikutnya, dia tak tahu ada orang yang rumahnya memberi uang 100 juta, Pak. Iya, dia baru ingat, ini mungkin dari ini. Suatu ketika, dia didatangi orang juga memberi mandat sumbangan. Dia ingat tuh, dulu uangnya saya berikan sekian, 100, berarti kan sekian kali lipat. Dia ingat sudah. Berikutnya dikasihkan 50 juta, dia menghitung 50 juta berarti mungkin 1 M nanti kembalinya diberikan 50 juta. Ditunggu ya kan, nggak pernah jadi, karena kan berbeda kan. Kalau yang pertama ada ikhlas, yang kedua ada motif-motif tertentu. Ditunggu kok nggak ada orang mau memberikan itu. Nggak ada. Bapak, kita kan punya pengalaman mungkin lah, ya Pak, mungkin pengalaman yang tertentu lah berkaitan dengan tahu-tahu kita tanpa semua teman kita lah, tahu-tahu ada orang memberi ini, ada yang kurang memudahkan. Kalau kita memudahkan orang, pasti kita akan. Siapa yang memudahkan? Allah. Terus keluar ini. Allah itu. Tuh. Jadi penutup Pak ya. Penutup. Penutupnya Bapak. Kita ini, mungkin saya sering kehilangan Pak. Pernah kehilangan uang, barang macam. Sedih enggak? Sedih ya. 1 juta itu kadang masih lapar puisi lagi. Sedih kan? Pak sudah pernah tidak kehilangan barang? Pernah, mungkin pernah lah. Ini ada berapa tuh laptop atau mungkin karena berkaitan dengan apa? Mungkin laptop pernah hilang bukan? Bapak, sebenarnya itu kan kita bingung kan, kadang-kadang bersedih. Kalau yang tidak iman itu dukun lagi ya. Dulu terkenal dukun di Lumajang gitu ya. Di Tepeh Pak ya. Terkenal dulu itu. Kuniran. Kuniran. Ini pengalaman ya kita. Dari pernah ke sana itu. Katanya begitu dilihat lagi ya. Katanya dilihat lagi ya mencuri. Sampai dulu di sekolah ada kan. Yang tangannya dicelupkan, ada yang kasus itu. Tangannya dicelupkan ke air panas itu Pak. Kan ada dulu itu. Karena kehilangan kelas itu, kelas itu gurunya itu. Kan saya kasus melo-melo dukun. Jadi masukkan anak-anak. Itu Bapak, saya mari kita renungkan. Sebenarnya kita ini setiap hari kehilangan, kehilangan kita itu, kehilangan. Tapi mengapa kita tidak sebingung kehilangan uang atau perantaraan? Mengapa? Apa kehilangan kita? Kehilangan adalah momentum terpenting yang kita tinggalkan. Apa itu? Yang pertama adalah tadi membaca Al-Quran. Kita pernah ya merasa kehilangan nggak baca Al-Quran? Merasa? Mungkin saya. Ini nasihat untuk saya juga ya. Pernah. Yang kedua adalah sholat. Pernah nggak kita merasa kehilangan sholat? Kan tidak merasa. Tidak merasa kalau sholat itu adalah sesuatu yang hilang dari kita. Tapi tidak terasa. Ya. Kalau Pak Taufik ini kan sampai melampaui jam ini. Lagi anak buahnya itu sampai Allahu Akbar, pancet aja ini. Allahu Akbar. Ternyata ajar itu gak populer bagi mereka. Kuno, itu kan kehilangan. Tapi merasa tidak.
tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, pertama adalah apa? Bertakwalah. Karena takwalah itulah kunci kita. Apa? Perhatikanlah dirimu untuk hari esok. Perhatikan hidupmu hari sahabatnya hari akhirat. Jangan sekarang saja. Artinya setiap apa yang kita lakukan di dunia harus berpengaruh pada kehidupan akhirat kita. Harus. Jangan sampai tidak. Tapi kalau tidak akan menangis tadi itu. Ekspektasinya pahalanya banyak, ternyata tidak ada. Sudah mati. Sudah mati. Ya mudah-mudahan kita tercerahkan, Pak. Jadi tujuannya adalah mencerahkan, bukan ini, ya saling menasihati. Demikian. Saya kira selesai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.